Pemirsa, program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA memicu polemik di masyarakat dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mewajibkan pekerja mengikuti program TAPERA dengan besaran potongan 3% dari upah. Di tengah polemik TAPERA, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Palembang Sri Rahayu menuturkan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam menetapkan aturan baru dan jangan terburu-buru membebani perusahaan serta masyarakat. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mewajibkan pekerja mengikuti program tabungan perumahan atau TAPERA dengan besaran potongan gaji 3% dari upah pekerja. Sri Rahayu selaku Wakil Rektor 2 UM Palembang menuturkan TAPERA dinilai terlalu memaksakan dengan mewajibkan para pekerja mengikuti program yang seharusnya siap untuk disosialisasikan terlebih dahulu. Sementara itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah terkikis karena beberapa program pemerintah selama ini selalu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Seperti kata Pak Agus tadi, itu kan kecil ya. Apakah mampu nanti membiayai kebutuhan rumah itu? Nah, disinilah sudah terlihat serius nggak sih pemerintah ini melakukan ini gitu. Serius nggak? Ada apa di balik ini gitu? Apakah sekedar ingin menyedot dana masyarakat lagi? Ingin membuat masyarakat semakin miskin? Apa memang niatnya bagus untuk mesejahterakan masyarakat yang tidak punya rumah? Iya, kita sambut baik sih. Memang masih banyak, misalnya kita lihat saja misalnya di kantor kita, di sekitar kita masih banyak yang belum mempunyai rumah. Apalagi ini kan untuk rumah pertama ya, hanya kebijakan untuk rumah pertama, artinya untuk kedua ketiga tidak bisa. Nah, itu memang bagus sih, tapi sekali lagi kita tidak ada trust lagi nih kepada pemerintah ya. Jadi kuncinya kepercayaan. Nah, jadi saya mengusulkan begini kepada pemerintah, nggak usah dulu ada pemaksaan, nggak usah dulu ada pemaksaan terhadap dunia usaha, terhadap pekerja. Silakan jalankan program ini. Ketika ini memang bagus nanti dilihat oleh masyarakat ini dan ini merasa bermanfaat, saya yakin kita dengan sendirinya dengan ikhlas akan ikut dalam program ini. Jadi yang normal-normal aja berpikir, silakan ini ada program TAPERA atau apalah nanti manfaatnya seperti ini, kalau mau ikut silakan, tidak usah dipaksa dan jangan dulu memberatkan perusahaan. Jadi mungkin begini, ayo silakan ini Muhammadiyah misalnya ada program ini, apakah iya, nanti ya udah tinggal kita inventarisir memang berapa banyak sih karyawan kita yang belum punya rumah. Nah, kita ikutkan di program ini, tapi ya tentunya yang masuk akal, jangan belum seperti ini kita sampai bukannya curiga, kita sudah duluan program yang tidak masuk akal ya gitu loh. Iya. Jadi jangan nanti kita kena bohong lagi gitu oleh pemerintah. Nanti prank lah, kata Pak Agus tadi, kena prank lagi kita ini. Ya. Nanti tugas saya ini Bu Enar harus menghitung kebutuhan 0,5% dari seluruh karyawan dan dosen 630 orang, investor gitu seperti itu ya. Tapi ya apakah ikhlas orang yang sudah punya rumah ya? Apakah ikhlas dia nanti? Itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Balik dong kalau memang pemerintah kita hebat dan pemerintah kita punya niat yang baik. Ayo masyarakat mana yang belum punya rumah, kami siapkan skema seperti ini. Hanya dengan skema pembiayaan atau bagi hasilnya 3%. Itu baru keren Mbak, dengan jangka waktu misalnya sesuai dengan masa kerjanya, 5 tahun gitu kan. Nah, jadi kita hanya membayar berapa? 150.000 per bulan dengan plus cicilan. Jadi itu mungkin lebih menolong gitu, bukannya kita diperas dulu, nanti baru kita diangan-angankan, dikasih hayalan untuk punya rumah, tapi ujung-ujungnya nanti bangkrut lah alasannya, atau hilang lah, atau dicuri lah, atau dikorupsi lah. Itu yang membuat kita tidak percaya lagi kepada hal-hal yang digelontorkan oleh pemerintah ini. Sepakat sih saya, kalau enggak batalkan, kalau enggak ya memang dibalik. Pemerintah aja siapkan dananya perumahan murah dengan bagi hasil 3% gitu. Kami sebenarnya sudah merancang Mbak, dari tahun kemarin kami sudah punya rancangan untuk membantu. Sekarang sedang mendata ya, mana memang karyawan yang butuh rumah, yang memang dia butuh rumah dan memang dia belum punya rumah. Kita sudah bekerja sama dengan bank syariah gitu. Jadi kita tawarkan skema pembiayaan yang sangat terjangkau. Jadi
kita sudah punya sendiri skemanya, insya Allah nanti dalam waktu dekat dengan pembiayaan yang program yang kata Pak 1 juta rumah itu ya Pak. Nah itu kan masih ada di Palembang, jadi kita menyiapkan lahannya dan nanti bank ini yang memberikan pembangunan untuk rumah tersebut. Sehingga tapi kalau misalnya karyawan kita tuh punya tanah sendiri, maka dia mengambil di proses pembangunannya saja. Tapi kalau dia memang tidak punya tanah, maka dia akan mengambil proses pembangunan rumah. Dan ini sangat terjangkau gitu ya. Jadi bukan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil yang sangat terjangkau oleh karyawan kita. Meskipun sudah kita perhitungkan, meskipun pendapatannya itu di bawah UMR, dia masih terjangkau. Lazy Aulia memberitakan.